Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan-Mu, mengerti akan firman-Mu, dan juga melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jemaat dikasih Tuhan, di firman Tuhan pagi ini dikatakan tentang apa? Bagaimana kita seharusnya selalu memiliki sikap yang mau merendahkan diri. Ya, dinyatakan tadi bahwa orang-orang muda harus tunduk kepada orang tua, tapi lebih daripada itu, untuk kita semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, dengan kita merendahkan diri, sesungguhnya kita ini di posisi yang paling aman. Maksudnya apa? Nah, jadi begini, posisi orang yang paling aman tidak mudah jatuh adalah ketika dia mau merendah. Semakin rendah semakin aman. Orang berdiri mudah jatuh. Misalnya nih, terjadi gempa bumi. Posisi paling aman adalah ketika dia terlungkup. Ya, ketika dia rebah. Dengan begitu dia nggak jatuh. Memang posisinya seperti itu. Nah, bicara tentang merendahkan diri, ya Tuhan pun ternyata berkenan atas orang-orang yang mau merendahkan diri. Jadi Tuhan Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu apa tuh? Congkak itu ya sombong. Congkak itu merasa dirinya lebih dari yang lain. Congkak itu bicara tentang sikap hati yang merasa ya pokoknya yang lainnya itu di bawahnya dia. Nah, dia merasa paling hebat, merasa paling istimewa, merasa paling ya. Akhirnya memandang rendah orang lain. Nah, orang-orang yang demikian ini Tuhan menentang. Tetapi terhadap orang-orang yang rendah hati, justru Tuhan mengasihani mereka. Dibutuhkan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ayo jaga hati kita ya. Walaupun mungkin kita baru saja berhasil melakukan sesuatu gitu ya. Memang kita sudah berjuang keras. Nah, ketika berhasil kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi congkak.
Kita bisa sombong, merasa itu usaha sendiri, merasa bisa sendiri. Dibanding orang lain, aku lebih hebat. Hati-hati. Ya, kita pun harus menyadari bahwa kesanggupan kita melakukan segala sesuatu itu pun buah dari kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya Tuhan turut berperkara. Tanpa Tuhan berperkara kita nggak bisa apa-apa. Nah, dengan menyadari itu dan merendahkan diri seperti itu, maka justru hidup kita berkenan. Ya, jangan merasa sudah hebat akhirnya lupa dengan Tuhan. Nah, bahkan terhadap orang lain pun kita juga harus jaga hati kita. Kita harus tetap merendahkan diri seorang dengan yang lain. Firman-Nya katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan mau mengangkat, Tuhan mau meninggikan seseorang yang memiliki sikap hati, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, orang yang tidak sombong, tidak congkak, orang yang tidak merasa bisa, tetapi ya ada ungkapan Jawa gini, ojo rumangsa bisa ning bisa hang rumangsani. Apa itu? Jangan merasa bisa sendiri, tapi bisalah menyadari bahwa semua bukan gagah dan kuat kita sendiri, tetapi kita percaya ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada tangan Tuhan yang berperkara. Nah, dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Dia yang akan meninggikan kita. Tuhan yang akan mempromosikan kita. Tuhan yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Jadi, sekali lagi ya, sadari setiap keberhasilan kita, apapun itu, sadari bahwa itu juga adalah anugerah Tuhan. Rendahkan diri. Baik di hadapan manusia, di hadapan sesama kita, maupun lebih lagi ya, di hadapan Tuhan. Ya, dengan kita menjaga hati kita, kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Ya, sebab Tuhan kan menentang. Menentang itu artinya Tuhan nggak suka. Bahkan ya namanya menentang, Tuhan benci dengan sikap yang congkak. Ya, mari sebaliknya ya, Tuhan mengasihani ketika kita mau merendahkan diri. Mari rendahkan diri seorang dengan yang lain, dan lebih daripada itu rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur diingatkan kembali supaya kami menjaga sikap hati kami. Apapun pencapaian yang kami bisa terima hari ini, yang kami alami hari ini, kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, karena semua anugerah dari Tuhan, semua berkat dari Tuhan, bukan gagah dan kuat kami sendiri. Demikian juga Tuhan, biar Engkau yang menolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami selalu mau memiliki sikap rendah hati, seorang terhadap yang lain, terhadap orang lain, terlebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.